Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan terus belajar untuk semakin menyukai matematika ya. Paling tidak berdamai dengan matematika itu sendiri ya. Oke, kita akan membahas soal kedua dari seri latihan CSCA ya. Di selingan ya, tidak selalu soal TKA, tapi kita juga tampilkan soal-soal CSCA ya, tes soal standar untuk tes masuk eh, ke perguruan tinggi di Tiongkok untuk jalur internasional ya. Ini soalnya menarik, masih terkait dengan himpunan dan pertidaksamaan ya. Oke, jadi ada himpunan M di sini, himpunan M ya, X di mana atas demikian sehingga seper X itu lebih dari satu. Kemudian dari himpunan N itu X di mana atas demikian sehingga X kuadrat lebih dari setengah. Nah, ditanyakan itu M irisan N. M irisan N. Nah, ini menarik ya. Mari kita bicarakan ya. Mari kita bicarakan. Dan mari kita bersikap kritis ya. Mari kita bersikap kritis. Oke. Baik, saya buka slide baru supaya bisa membahas dengan lebih leluasa karena punya ruang lebih besar untuk melakukan coret-coret ya. Jadi kita deskripsikan dulu himpunan M dan N supaya tergambar anggotanya dengan lebih mudah ya. Lalu kita coba iriskan, coba gabungkan kedua himpunan itu dalam bentuk garis bilangan ya, dalam bentuk garis bilangan. Jadi untuk himpunan M itu dipunyai 1 per X itu dinyatakan lebih dari 1. Nah, kita cari nilai X-nya ya. Nah, 1 per X, 1 itu kita terjemahkan ke dalam X per X. Ya, ini sebuah trik ya. Terjemahkan dalam X plus X. Kemudian kita kalikan silang, kita lakukan perkalian silang. Maka X lebih dari X kuadrat. Oke, kalikan silang begitu ya. Kemudian kita kumpulkan. Ya, kita kumpulkan. X kita tempatkan di sebelah kanan supaya X kuadratnya positif sehingga mudah difaktorkan. Maka X lebih dari X kuadrat dikurangi X. Ya. Nah, ini kita faktorkan yang ini. 0 lebih dari X kuadrat dikurangi X kita faktorkan menjadi X dalam kurung X minus 1. Ya. Nah, ini kita cari batas X-nya. Kita masuk ke garis bilangan. Ya, berarti nanti X-nya batasnya 0 dengan 1 itu. Dengan 1. Nah, ya. Nah, kita punya ada 3 wilayah, yaitu yang kiri, tengah, dan kanan. Kita cek di ketiga wilayah itu, nilai fungsinya bagaimana. Ya, nilai fungsinya bagaimana, kita bandingkan ke sini. Ya, nilai X-nya itu kalau dimasukkan ke sini, ke X kuadrat dikurangi X, hasilnya positif atau negatif. Yang diminta kan yang kurang dari X, kurang dari 0, berarti yang negatif ya, yang diminta negatif. Kita cek misalnya menggunakan angka 2 misalnya. Angka 2 itu udah di sini. Ya, berarti kita cek wilayah yang kanan ya. Ini ya, 2 kuadrat 4 dikurangi 2, hasilnya kan plus 2, positif. Berarti ini daerah positif. Nyebrang ini negatif, nyebrang berubah lagi positif. Yang diminta, ingat yang diminta itu kan positif ini. Positif bukan nilai X-nya ya. X-nya boleh negatif, boleh positif, tapi yang diminta itu adalah hasil perhitungan X kuadrat dikurangi X. Jadi berapapun nilai X-nya boleh negatif, boleh positif, asalkan kalau dimasukkan ke dalam fungsi X kuadrat dikurangi X, hasilnya harus negatif. Karena yang diminta itu kurang dari 0. Kurang dari 0 ya. Nah, tadi 2 positif, maka nyebrang ke sini dia pasti negatif, nyebrang lagi positif. Yang diminta kan yang ini berarti, daerah hasilnya ini.
ya, antara 0 dengan 1. Ingat 0 dan 1 itu batas yang tidak ikut jawaban, tidak termasuk. Nah, lalu sekarang himpunan N. Nah, saya tulis di sini N ya. N itu X kuadrat lebih dari setengah. Nah, gitu ya. X kuadrat lebih dari setengah gitu. Nah, saya coba kalau kita kalikan silang, boleh langsung, boleh-boleh saja kita kalikan silang ya. Kalikan silang ini kan 2ax kuadrat per 1 nanti. Ya kan, kalau dikalikan silang menjadi 2x kuadrat lebih dari 1 kan. Kita kumpulkan ya, 2x kuadrat dikurangi 1 lebih dari 0. Jadi kita buat ya supaya di seberang dari fungsi itu 0. Ya, kita buat 0. Sama ini juga 0 kan. Itu. Jadi batasnya itu nanti kita bandingkan dengan 0. Pola berpikirnya seperti itu. Nah, ini kita coba faktorkan ya. Ini kita faktorkan ya menjadi akar 2 X. X-nya tidak ikut di akar ya, hanya akar 2 dikurangi 1 ya kan, dikali akar 2 X ya, X-nya tidak ikut di akar ditambah 1 ya kan, lebih dari 0 ya. Maka kita menemukan X batasnya yang pertama itu kan seperakar 2. Lalu yang kedua X batasnya nanti minus seperakar 2 ya. Nah, seperakar 2 itu setengah akar 2 ya. Kalau didesimalkan sekitar 0,7 kalau didesimalkan ya, jadi lebih dari setengah tapi kurang dari 1, antara setengah dengan 1 ya kira-kira. Nah, ini maka yang ini jadinya minus setengah akar 2. Nah, ini juga kita masukkan ke dalam garis bilangan. Kita masukkan dalam garis bilangan untuk cek kan ya. Ini minus setengah akar 2. Di sini setengah akar 2. Nah, ada angka 0. Kebetulan 0-nya bukan batas, jadi bisa kita gunakan untuk checking. Kalau yang di sini 0-nya batas, tadi ngeceknya pakai angka 2, bukan 0 ya. 0-nya dicek kemana? Dicek ke sini kan. Yang diminta kan hasilnya positif, karena lebih dari 0 kan. Kalau ini kan kurang dari 0, negatif. 0 masukkan ke sini hasilnya negatif 1 nanti. Ini daerah minus berarti. Nyebrang positif, nyebrang positif. Nah, kita sekarang punya dua garis bilangan ini ya, 1 dan 2. Nah, yang kedua itu yang diminta kan positif nih, berarti daerahnya kan hasilnya ini. Ya, dengan yang ini ada 2. Nah, kedua garis bilangan itu kita gabungkan sekarang. Kita gabungkan ya. Saya buat di sini ya. Oke, saya buat garis batas, saya buat di sini. Oke. Nah, ada paling kiri nanti minus setengah akar 2 kan. Sini minus setengah akar 2. Lalu ada 0 di sini nanti. Ya. Nah, tiap angka batas itu tidak masuk jawaban. Karena ini kan tidak pakai sama dengan ini. Ya, tanpa sama dengan. Jadi ini batas dan tidak termasuk dalam jawaban nanti. Lalu di sini ada setengah akar 2 ya, di sini setengah akar 2. Kalau didesimalkan itu sekitar 0,7. Nah, di sini ada angka 1 kan. Nah, kita lihat di sini. Di sini hasilnya kan yang ini antara 0 dengan 1 ini. 0 dengan 1 ini searsir ya. Ini hasil yang dari himpunan M. Lalu hasil dari himpunan N apa? Hasil dari himpunan N itu yang sebelah kirinya min setengah akar 2 ke sana, ya hasilnya ini searsir. Sama yang sebelah kanannya setengah akar 2, ya sebelah kanan setengah akar 2 berarti ini ke sana. Ini searsir. Ya kan? Nah, sekarang yang arsirannya numpuk 2 mana? Ini kan, yang ini nih. Ini yang arsirannya numpuk 2. Berarti daerah hasilnya itu ini, daerah hasil yang merupakan irisan dari himpunan M dan himpunan N ini. Itu daerah ini nih, antara min setengah akar 2 dengan 1. Antara loh, artinya 1 dengan min setengah akar 2 itu tidak termasuk. Antara.
ya. Nah, kita lihat dari himpunan A, B, C, D yang merupakan daerah antara setengah akar 2 dengan 1 mana? Ya ini kan, ini B ini. Ya, itu. Itu ya. Jadi cara penulisannya ini artinya adalah antara setengah akar 2 dengan 1. Ya, ini bukan setengah akar 2,1 dalam arti titik poin, bukan. Ini antara. Jadi jawabannya adalah B. Begitu ya. Semoga ini bisa dipahami. Sukses. God bless.